Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sitaka dengan NIM 231031034 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Supply Chain Management yang berjudul Strategi Distribusi. Strategi distribusi adalah elemen penting dalam logistik yang memastikan barang dapat sampai ke pelanggan dengan efisien, tepat waktu, dan dengan biaya yang optimal. Pemilihan strategi yang tepat memungkinkan perusahaan untuk mengelola aliran barang secara efektif, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan daya saing. Dengan strategi distribusi yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi risiko keterlambatan, serta menjaga keseimbangan antara kecepatan pengiriman dan biaya operasional. Hal ini menjadikan strategi distribusi sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam manajemen logistik. Adapun bagian dari strategi distribusi dalam manajemen logistik. Yang pertama, direct shipping. Direct shipping atau pengiriman langsung adalah strategi distribusi di mana barang dikirim langsung dari produsen ke pelanggan akhir tanpa melalui gudang atau perantara. Adapun ciri-ciri utama dari direct shipping yaitu tidak ada proses penyimpanan di gudang, biasanya digunakan untuk pesanan besar atau volume tinggi, cocok untuk barang yang mudah rusak atau memiliki permintaan yang spesifik. Adapun keuntungan dari direct shipping yaitu mengurangi biaya penyimpanan dan penanganan di gudang. Waktu pengiriman lebih cepat karena menghindari perantara. Adapun kekurangannya yaitu biaya transportasi bisa lebih tinggi untuk pesanan kecil dan kompleksitas dalam pengelolaan logistik jika pelanggan tersebar. Adapun contoh perusahaan yang menerapkan direct shipping yaitu perusahaan e-commerce seperti Bukalapak, JD.ID, Tokopedia, dan Shopee yang mengirim barang langsung dari gudang produsen ke pelanggan. Yang kedua, warehousing distribution. Warehousing distribution atau distribusi gudang adalah strategi yang menggunakan gudang sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang dikirim ke pelanggan akhir atau pengecer. Adapun ciri-ciri utamanya yaitu barang disimpan di gudang sebelum didistribusikan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan secara bertahap. Adapun keuntungan dari warehousing distribution yaitu menjamin ketersediaan barang untuk pelanggan dan efisien untuk area distribusi yang luas. Kekurangannya, biaya penyimpanan dan pengelolaan gudang yang tinggi dan membutuhkan waktu tambahan untuk mengambil barang dari gudang sebelum pengiriman. Adapun contoh perusahaan yang menerapkan warehousing distribution yaitu distribusi produk fast moving consumer goods seperti Indofood dan Unilever menggunakan gudang pusat. Yang ketiga, cross-docking. Cross-docking adalah metode distribusi di mana barang dari pemasok dikirim ke gudang transit, kemudian langsung didistribusikan ke pelanggan tanpa disimpan dalam waktu lama. Ciri-ciri utama dari cross-docking yaitu barang hanya transit di gudang selama beberapa jam atau beberapa hari dan fokus pada efisiensi perpindahan barang. Adapun keuntungan dari cross-docking yaitu mengurangi biaya penyimpanan dan inventaris dan mempercepat waktu pengiriman. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan koordinasi yang sangat baik antara pihak dan tidak cocok untuk barang yang memerlukan penyimpanan khusus atau produk dengan permintaan rendah. Contoh perusahaan yang menerapkan cross-docking yaitu supermarket besar seperti Alfamart dan Indomaret menggunakan cross-docking untuk menyuplai cabang mereka dengan cepat. Yang keempat, milk run. Milk run adalah strategi distribusi di mana satu kendaraan logistik mengangkut barang dari beberapa pemasok ke satu tujuan atau mengirim barang dari satu gudang ke beberapa pelanggan dalam satu perjalanan. Ciri-ciri utama dari milk run adalah rute pengiriman dioptimalkan untuk menghemat biaya dan waktu. Cocok untuk pengiriman dalam volume kecil dari berbagai titik ke satu tujuan atau sebaliknya.
Adapun keuntungan dari milk run yaitu efisiensi dalam penggunaan transportasi dan biaya logistik dan mengurangi jumlah kendaraan yang diperlukan. Kekurangannya yaitu perencanaan rute yang kompleks dan membutuhkan koordinasi tinggi untuk memastikan jadwal tepat waktu. Adapun contoh dari milk run yaitu industri otomotif seperti Toyota sering menggunakan milk run untuk mengumpulkan suku cadang dari berbagai pemasok menuju pabrik produksi. Kesimpulannya, keempat strategi distribusi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan strategi distribusi yang tepat bergantung pada jenis produk, kebutuhan pelanggan, efisiensi biaya yang diinginkan, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola operasional logistik. Kombinasi strategi juga dapat diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan pengiriman, efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.